Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'lu alayya wa tuni muslimin. Pertama yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, rahmat beserta salamnya semoga senantiasa tercurah kepada baginda alam Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Abah Haji yang senantiasa mengharapkan ridho Allah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali atas kudrat irodat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Abah Haji akan membahas tentang keagungan dan rahasia ayat Bismillah. Untuk itu Abah Haji akan mengupas sekelumit tentang keagungan Bismillah yang insya Allah kalau dibahas semuanya pastinya lama banget. Dengan ini yang insya Allah akan dibahas itu sebagian yang pandangan menurut ahli fuqaha, ahli hukama, dan ahli rawi. Yang pertama yang akan dibahas oleh Abah Haji yaitu menurut ahli fikih tentang pembacaan hukum daripada Bismillah tersebut. Nah, yang pertama pembacaan Bismillah menurut ahli fikih yaitu dihukumi sunnah karena sabda Rasul kullu amrin di balin la yubda'u bihi bismillahirrahmanirrahim bahwa aktaun ay abdarun. Setiap perkara yang mengandung makna hati dan yang berfaedah kalau tidak diawali dengan pembacaan bismillah, perkara itu atau pekerjaan itu dihukumi atau akan kurang berkah, ay qalilul berkati, tegasnya kurang berkah seperti hayawan yang putus ekornya. Yang kedua yaitu pembacaan Bismillah menurut hukum ahli fikih dihukumi wajib inda Syafi'i menurut Imam Syafi'i. Ketika kita melaksanakan sholat membaca Fatihah itu hukumnya rukun ketika baca Fatihah di dalam sholat. Fatihah pasti diawali dengan bismillah. Menurut Imam Syafi'i, bismillah tersebut ayatun minal fatihati, yaitu sebagian daripada ayat bismillah atau ayat Fatihah. Kalau menurut imam yang lain seperti Imam Hanafi, Imam Hambali itu lain lagi. Ini menurut Imam Syafi'i hukumnya wajib bagi orang yang membaca Fatihah ketika membaca bismillah ketika membaca Fatihah dalam sholat. Yang ketiga jatuh hukumnya yaitu haram bil junubi, ketika orang yang mempunyai junub, sedangkan orang yang mempunyai junub membaca bismillahirrahmanirrahim itu hukumnya haram karena bismillah tersebut termasuk daripada ayat daripada Al-Quran yang tercatat di surat An-Naml ayat 30. Yang keempat dihukumi makruh bil maksiati, ketika kita melaksanakan maksiat, mau nyopet, mau menipu, mau apa saja yang mengandung maksiat, kita membaca bismillahirrahmanirrahim itu pastinya dihukumi makruh menurut ulama ahli fuqaha. Untuk itu yang kedua insyaallah Abah Haji akan membahas tentang hukum bismillah atau rahasia bismillah menurut ahli-ahli hikmah. Wa min khawasiha idza talaha syahsun inda naumi ihda wa isrina marratan aminatil kalailati minasyaitonir rajim. Dari sebagian daripada rahasia bismillah, ketika orang tersebut membacakan bismillah mau tidur dengan bilangan atau jumlah 21 kali, orang tersebut akan diselamatkan di malam itu dari gangguan setan yang akan mengganggu kepada orang yang membaca bismillah tersebut. Wa amina
baitahu minasyirqati, dan Allah akan menyelamatkan rumahnya orang tersebut minasyirqati, dari copet atau yang mengganggu kepada halaman atau rumah kita. Wa amina min mautil fujati, dan Allah akan menyelamatkan min mautil fujati, dari maut fujatu, maut kaget atau mati yang mendadak. Wa ghairi dalika, dan selain itu dari beberapa balai yang akan datang bagi orang yang istilahnya rajin membaca bismillah. Allah akan menyelamatkan dari berbagai balai. Untuk itu, ketika orang membaca bismillahirrahmanirrahim 786, orang tersebut akan supaya liqodoil hawaiji, supaya diterima maksud-maksudnya oleh Allah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Baca 786 di setiap malam, jarak tempuhnya 40 malam, insya Allah apa yang dihajatkan oleh kita Allah akan mengabul daripada yang diinginkan dan yang dicita-citakan oleh kita semua. Dan yang ketiga, pembacaan bismillah ketika dibaca 50 kali, orang tersebut untuk istilahnya akan diselamatkan dari orang-orang yang dolim. Ketika kita mempunyai musuh atau orang-orang yang hianat kepada kita, yang mengancam kepada kita, baca aja bismillah 50 kali, insya Allah Allah akan menyelamatkan bagi orang yang membaca bismillah 50 kali, yang mempunyai musuh akan diselamatkan. Dan yang keempat, bismillahirrahmanirrahim ketika dibaca 91 kali, Allah akan menurunkan hujan bagi siapa saja sahabat-sahabat Abah Haji yang ingin minta hujan. Ketika kita mempunyai tanaman yang harus disirami dengan air hujan, maka di situ kita memohon kepada Allah membaca Fatihah, membaca bismillah 91 kali, insya Allah akan turun hujan tersebut. Dan yang kelima, bismillahirrahmanirrahim dibaca 1500 kali dengan niat sedekah, niat hati yang ikhlas, yang khusyuk. Allah akan memberikan kepada orang tersebut keagungan dari ayat bismillah dan rahasia bismillah, dan Allah akan memberikan ilmu laduni dengan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, pembacaan bismillah atau bismillah menurut pandangan ahli sejarah atau ahli riwayat bahwa kitab yang diturunkan oleh Allah ke para nabi Allah dari langit ke dunia, yaitu jumlahnya 104 kitab tersebut atau suhuf diturunkan kepada Nabi Sis alaihissalam situna, yaitu 60, diturunkan lagi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam salasuna jumlah 30, diturunkan lagi kepada Nabi Musa alaihissalam qabla Taurat, sebelum Taurat diturunkan, yaitu 10, jadi jumlah 160 kepada Nabi Sis, Ibrahim 30, Musa 10, jadi jumlah 100. Yang 4 diturunkan kepada Nabi Musa, yaitu kitab Taurat, kepada Nabi Isa yaitu kitab Injil, kepada Nabi Daud yaitu kitab Zabur, kepada Nabi Muhammad SAW yaitu Furqan. Seluruh kitab yang jumlahnya 104 suhuf, majmu'atun fil Qur'ani, seluruh dikumpulkan diringkas menjadi satu fil Qur'ani, di dalam Al-Qur'an yang selalu kita baca siang maupun malam, yang menjadikan pedoman hidup manusia khususnya orang Islam. Dari Quran majmu'atun fil Fatihati, dari Quran tersebut dikumpulkan lagi, diringkas menjadi satu, dikumpulkan di fil Fatihati, di surat Al-Fatihah. Maka siapa saja yang membacakan surat Fatihah, Allah akan mengabulkan dari hajat-hajatnya. Nanti insya Allah Abah Haji akan menerangkan atau mengupas tentang Fatihah setelah mengupas keagungan lafaz bismillah. Setelah di Fatihah majmu'atun fil basmalah,
Allah mengumpulkan rahasia-rahasia Fatihah, dikumpulkan lagi bismil basmalati di dalam bismillah. Dan di dalam bismillah majmu'atun tibaiha, dikumpulkan lagi, diringkas lagi di dalam B-nya lafaz bismillah. Wa bima wa bi kana makana wa bi yakun ma yakun kun fayakun. Itu kata Allah, denganku segala sesuatu yang ada bakal ada, yang bakal ada itu pun bakal ada. Dengan kun payakun Allah akan menjadikan sesuatu atas izin Allah. Kata Allah ada, itu pasti bakal ada. Itu menurut pandangan para ulama. Yang mudah-mudahan keterangan ini Allah memberikan kepada kita sekalian suatu anugerah sehingga kita dapat menjalani kehidupan kita sehari-hari dengan wasilah pembacaan bismillah. Segala hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa Abah Haji sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf atas segala kesalahan. Pastinya manusia pasti ada yang salah. Allah akan istilahnya menurunkan kepada kita ketika kita memohon maaf, akan memaafkan kepada manusia yang sering meminta maaf kepada Allah. Usikum manapsi wa iyyakum bittaqwallah wal aqu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.